Sebuah kantor Satpol PP Kota Gorontalo diserang oleh sejumlah pemuda yang diduga oknum anggota polisi. Aksi penyerangan diduga buntut pengeroyokan terhadap anggota Polri hingga berujung penyerangan kantor Satpol PP. Inilah detik-detik dugaan aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo oleh sekelompok pemuda. Terlihat sejumlah pemuda yang diduga anggota polisi menggeruduk kantor Satpol PP buntut aksi pengeroyokan yang dilakukan personel Satpol PP kepada seorang anggota polisi saat razia. Terduga pelaku penyerangan nampak menggunakan sejumlah sepeda motor dan mobil. Suasana pun kian mencekam saat personel Satpol PP menghadapi dugaan penyerangan tersebut. Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, mengecam aksi penyerangan fasilitas negara. Razia yang dilakukan Satpol PP sebagai bentuk menegakkan peraturan daerah terkait aktivitas hiburan malam di Kota Gorontalo. Pemkot Gorontalo meminta polisi menindak tegas personil yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan kantor Satpol PP Kota Gorontalo, serta anggota polisi yang diduga terlibat dalam usaha hiburan malam. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan melaporkan. Nasib naas menimpa seorang nenek berusia 66 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban babak belur dianiaya perampok yang menyatroni rumahnya. Ironisnya, pelaku tak lain adalah menantunya sendiri. Suryati, 66 tahun, warga Jalan Halat Gang Tabib, Kelurahan Kota Matsun 2, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, alami luka lebam di wajah akibat dianiaya perampok. Peristiwa bermula saat korban terbangun dan hendak menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba saja diserang pelaku yang masuk ke kamarnya saat keluarga lainnya tengah tertidur pulas. Meski tidak melakukan perlawanan, namun pelaku dengan sadis menganiaya korban dengan cara dicekik dan membenturkan wajahnya ke lantai. Usai mengambil kalung emas, pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang tak sadarkan diri. Tak butuh waktu lama polisi segera menangkap pelaku, IS 52 tahun, yang tak lain menantu korban. Diduga pelaku sudah merencanakan aksi perampokan tersebut. Tumbuknya belakang ini, tumbuknya belakang ini. Ya Allah, ini nggak bagus orangnya nampaknya nih. Hei, siapa ini? Siapa ini? Ditekankannya kepala ke tempat tidur. Ya takut nggak bernapas kan, jatuh ke badan ke lantai, jatuh badan ke lantai, habis itu di bawah dihajarnya lagi. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. 4 pelaku begal menembak seorang wanita dan membawa motornya di Bandar Lampung. Sementara baku tembak mewarnai penangkapan seorang pembunuh istri yang buron selama 1 tahun. Seorang perempuan menjadi korban begal di Kota Bandar Lampung, Lampung pada Minggu pagi. Dari video yang beredar, korban tergeletak di seberang sebuah SPBU dan disampaikan belum ada pihak keluarga yang menjemputnya. Beruntung korban masih selamat. CCTV merekam detik-detik korban diintai 4 pelaku yang berboncengan. Pelaku kemudian mendongakkan pistol dan membawa motor korban. Korban yang berusaha melawan tertembak di kepala hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk korban sementara masih di rumah sakit, masih ditangani dengan medis. Untuk keadaannya sadar, tapi masih belum bisa kita konfirmasi karena masih trauma. Untuk sepeda motornya berhasil dicuri itu ya? Untuk sepeda motor berhasil dibawa 4 pelaku itu. Polisi memburu 4 pelaku begal tersebut. Rekaman CCTV dijadikan bukti sekaligus untuk mencari identitas pelaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Puluhan warga yang menjadi korban penipuan rumah kontrakan murah menggeruduk rumah pelaku penipuan di Kampung Pulau Gede, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat.
Warga terlibat keributan dengan salah satu keluarga pelaku. Sementara pelaku sendiri yang diketahui bernama Karsi telah melarikan diri. Setidaknya ada 57 warga yang tertipu rumah kontrakan murah. Mereka mengaku sudah memberikan uang muka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Nyari duit aja sekarang susah, sekarang susah. Enaknya aja nipu. Bahkan ada sebagian warga lainnya yang sudah melunasi rumah kontrakan tersebut. Namun ternyata rumah kontrakan tersebut juga ditawarkan ke korban lain. Total kerugian hingga 5 miliar rupiah. Para korban tertipu rumah kontrakan murah yang ditawarkan di medsos atas nama Yurike, di mana 2 unit kontrakan ditawarkan hanya seharga 100 juta rupiah. Para korban kemudian diarahkan ke rumah seorang perempuan bernama Karsih yang mengaku pemilik kontrakan untuk bertransaksi. Para korban juga diajak bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai notaris, yang ternyata hanya juru ketik. Setelah uang muka diberikan dan korban akan memeriksa kondisi rumah kontrakan, ternyata rumah tersebut sudah dirobohkan. Setelah tak ada titik temu dengan keluarga pelaku, para korban melapor kasus penipuan ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta-Kota Bogor terkena lemparan batu hingga alami kerusakan di pintu dan jendela. Sementara seorang warga terjepit rel saat melintasi pintu perlintasan antara Stasiun Bogor dan Paledang, Kota Bogor. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara Stasiun Cilebut dengan Stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi Jumat sore saat kereta melintas, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. 2 pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Jadi saat itu kedua orang anak itu sedang bermain lempar-lempar batu. Kemudian pada saat kereta melintas, batu tersebut mengenai kaca kereta. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tidak bisa dioperasikan selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI meminta kepada para orang tua untuk selalu mengawasi dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta api yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.